Assalamualaikum, halo salam peternak rumahan. Selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Wahid. Di channel ini saya ingin berbagi sedikit mengenai segala sesuatu tentang beternak burung puyuh. Dan juga insya Allah untuk channel ini kedepannya akan saya kembangkan untuk membahas inspirasi bisnis dan juga ternak yang berskala rumahan. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja saya ingin memulainya dengan informasi mengenai peternakan puyuh, khususnya dengan peternakan puyuh kecil-kecilan yang saya lakukan di pekarangan rumah. Tapi sebelum lebih jauh mengenai peluang usaha, analisa peternak puyuh dan juga bagaimana sih cara beternak puyuh, alangkah baiknya kita lebih dulu mengenal jenis-jenis puyuh apa saja yang sering dikembangbiakan untuk sebagai puyuh petelur di Indonesia. Maka dari itu simak penjelasannya berikut ini. Sebelum beternak puyuh, agar lebih cermat dan paham, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis-jenis burung puyuh itu sendiri. Nah, menurut sejarahnya, burung puyuh petelur yang sekarang banyak diternakan dan dikembangkan berasal dari domestikasi atau penjinakan burung puyuh liar. Bermula di Jepang, dilakukan pembiakan dan seleksi yang dilakukan secara bertahap, sehingga menghasilkan suatu strain tersendiri yang sering dikenal dengan nama Coturnix japonica. Lalu bibit ini disebar ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, dari sanalah bermulai bisnis budidaya burung puyuh petelur di negara kita. Untuk burung puyuh petelur yang sekarang beredar dan dikembangkan di Indonesia, sudah terdapat banyak jenisnya. Rata-rata bermula dari persirangan bibit puyuh Jepang. Di antaranya, salah satunya yaitu burung puyuh Jepang tentu saja, yang sering juga dikenal dengan sebutan puyuh lokal. Puyuh lokal ini terdapat dua varietas, ada yang berbadan kecil dan ada juga yang berbadan besar atau jumbo. Untuk perbedaannya, selain dari ukurannya, yaitu juga dari konsumsi pakannya. Untuk puyuh lokal yang berukuran kecil, rata-rata konsumsi pakannya hanya 20-22 gram per ekor per hari. Tetapi untuk yang berbadan jumbo, konsumsi pakannya lebih besar, lebih banyak, sekitar 25 gram per ekor per hari, sehingga mengakibatkan perbedaan ukuran telur, yang notabene untuk puyuh lokal yang berbadan jumbo, ukuran telurnya pun akan lebih besar hasilnya. Tetapi untuk produktivitasnya sendiri sama di antara dua jenis tersebut, berkisar di 250 sampai 300 butir per ekor per tahun. Selanjutnya ada puyuh autumn atau Coturnix japonica autumn. Ciri-cirinya, bulunya berwarna coklat emas. Karena itu sebagian orang menamakannya puyuh golden. Menurut beberapa keterangan para peternak, puyuh autumn ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan puyuh lokal. Tetapi konsumsi pakannya sama seperti puyuh lokal jumbo, yaitu lebih banyak, sekitar 25 gram per ekor per hari. Untuk produktivitasnya sendiri sama seperti jenis-jenis sebelumnya, sekitar 250 sampai 300 butir per ekor per tahun. Nah, dari ketiga jenis tadi, jika disilangkan akan menjadi banyak varietas dengan nama masing-masing. Seperti contohnya puyuh blaster, ada pula puyuh bangkok atau puyuh blorok dan jenis lainnya. Selain itu, ada juga jenis puyuh petelur albino. Jenis ini diduga berasal dari keturunan gen resesif puyuh Coturnix japonica. Ciri-cirinya memiliki warna bulu hampir atau bahkan 100% berwarna putih.
juga memiliki mata yang merah. Kelebihannya jenis ini memiliki produktivitas telur yang baik jika dipelihara dengan baik juga. Sementara untuk kekurangannya, jenis ini memiliki mata yang sedikit rabun, sehingga dalam pemeliharaannya sebaiknya jangan disatukan dengan jenis lain di dalam satu kandang. Selain beberapa jenis di atas, ada juga jenis-jenis puyuh yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan pembibitan besar, sehingga memiliki nama sesuai brand perusahaannya sendiri. Seperti puyuh Peksi yang merupakan hasil dari pembibitan PT Peksi Gunaharja. Bibit Peksi sendiri memiliki bobot yang cukup besar dibanding puyuh lokal dan juga ukuran telur yang sama besar. Tetapi kelemahannya untuk konsumsi pakannya pun tergolong lebih banyak. Selanjutnya ada puyuh Malon yang merupakan brand dari perusahaan Malon Indo Perkasa. Puyuh jenis ini lebih dikenal karena dagingnya yang besar, juga biasanya dijadikan puyuh pedaging. Nah, menurut keterangan dari PT Malon, Malon adalah produk komoditas dari PT Malon Indo Perkasa sejak tahun 1997. Nah, dan kenapa dinamai Malon? Sebenarnya Malon ini adalah singkatan dari manuk londo, yang dalam bahasa Indonesia berarti burung bule. Karena Malon adalah hasil persilangan unggas burung asli yang berasal dari negara Prancis. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa jenis dari burung puyuh petelur yang banyak dikembangkan dan setelah diternakan mendengarkan di penjelasan, Indonesia. saya ingin mengajak Anda melihat puyuh apa saja sih yang ada di peternakan kami ini. Yang pertama yaitu adalah puyuh lokal atau puyuh Jepang, Cotonic japonica. Dan yang satu lagi yaitu puyuh albino atau bob white ya. Ini akan saya kasih contoh untuk puyuh albino. Sesuai dengan namanya, puyuh albino itu berwarna putih ya, hampir keseluruhan berwarna putih atau ada sedikit corak-corak krem di sini. Dan matanya juga merah ya. Matanya ini merah. Ini untuk puyuh albino. Dan untuk puyuh lokal sebentar. Nah, untuk puyuh lokal ataupun puyuh Jepang atau Cotonic japonica ini memiliki ciri-ciri berwarna seperti ini. Ini untuk jenis kelamin betina. Dan keduanya memiliki produksi telur yang baik. Kita masukin lagi ya. Sesuai dengan penjelasan tadi, jenis-jenis puyuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bagaimana manajemen kita merawat mereka, bagaimana manajemen kita perawatan kandang, pakan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan perawatan puyuh itu sendiri menjadi faktor paling penting dalam produksi puyuh petelur. Sekian saja video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.